Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mengerjakan kita, yang dimana saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang UML. Baiklah, kita akan masuk pada materinya, yaitu yang pertama, apa itu UML. Sebelum kita masuk pada UML, alangkah baik kita tahu harus kepanjangan dari UML. Kepanjangannya itu adalah Unified Modeling Language. UML ini adalah untuk membuat suatu aplikasi, kita harus memerlukan suatu pemodelan. Pemodelan sama halnya dengan perancangan. Bedanya, pemodelan sendiri merupakan bentuk implementasi sistem bagaimana meletakkan suatu rancang bangun ke dalam sebuah gambar atau visual yang berbentuk diagram. Dia bertujuan untuk seorang programmer dapat mudah memahami atau menganalisa dan mempermudah pembuatan suatu program menggunakan UML. Kita masuk pada fungsinya. Fungsi UML ini, adapun tujuan fungsinya perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan, visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pembangunan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Selanjutnya, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Selanjutnya, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nanti menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Kita masuk pada use case diagram. Use case diagram adalah suatu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendefinisikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menggambarkan aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri. Ini adalah contoh use case diagramnya. Dari di sini adalah sistemnya dan ini adalah aktor-aktornya. Yang dimana aktor dari ATM teknisnya tidak bisa mensistemkan semuanya. Dia hanya bisa maintenance sama repair. Kalau aktor dari customernya itu dia bisa mencek, mendeposit, withdraw, transfer, refund. Kalau aktor dari banknya itu bisa mensistemkan semuanya. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas. Merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalan suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram UML pengembangan dari use case. Contoh aktivitas diagramnya ini adalah sebagai berikut. Dia mempunyai alur-alur yang dan ini adalah simbol-simbol dari aktivitas diagram, yang dimana yang ini awalnya sebuah diagram atau memiliki status awal yang berbentuk simbol persegi panjang. Ini aktivitasnya melakukan sistem aktivitas yang biasa di awal di kerja. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga dapat menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan.
Ini adalah contoh dari sequence diagramnya. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram itu adalah merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Namun pada kelas diagram desain modelnya dibagi menjadi dua bagian. Kelas diagram yang pertama merupakan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Kelas diagram yang kedua merupakan bagian dari modul program MVC Pattern atau model Wave Control. Di sini contoh kelas diagramnya seperti ini. Selanjutnya state machine diagram. Secara umum state machine diagram merupakan sebuah teknik untuk menggambarkan perilaku dinamis dari sebuah sistem mengenai aktivitas yang di dalamnya. Semuanya diatur dan dipilih langsung oleh state machine ini. Elemen yang penting yang ada di dalamnya adalah state itu sendiri, yang seperti bahan yang menjadi motor dari mesin diagram. Perpindahannya merupakan yang diamati dan selalu dilakukan perbaikan oleh pengembang. Selanjutnya ini adalah contoh mesinnya, mesin state diagram. Selanjutnya komponen diagram. Komponen diagram yang berfungsi menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penyerapan pada piranti lunak atau software dari satu kelas maupun lebih, dan biasanya berupa file data, source code, exe, tabel, dokumen yang lainnya. Dan ini adalah contohnya, contoh komponen diagram tersebut. Demikianlah presentasi video yang dapat saya sampaikan. Kiranya kawan-kawan dapat mengerti apa yang saya jelaskan dan saya terangkan tentang UML tersebut. Kalau ada salah dan maaf, kalau ada salah nanti mohon di komen saja.